Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indra Bungsu dari negara Kopasharia. Setelah beberapa lama di atas kerajaan, dia juga beroleh putra. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh seorang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir dan miskin hatta beberapa lamanya. Tuan Putri Siti Kendi pun hamillah dan bersalin 2 orang putra laki-laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka Baginda pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syekh Peri dan anaknya yang muda Indra Bangsawan. Maka anak kanda Baginda yang 2 orang itu pun sampailah usia 7 tahun dan dititahnya pergi mengaji kepada Muallim Sufyan. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmah, dan isyarat tipu. Setelah beberapa lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu perangan. Maka Baginda pun bimbanglah dan tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri, karena anaknya kedua itu sama-sama jika kalau Baginda pun mencari muslihat. Ia menceritakan kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata kepadanya, "Barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri." Setelah mendengar kata-kata Baginda, Syekh Peri dan Indra Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan, keluar hutan, naik gunung, turun gunung, masuk rimba, keluar rimba, menuju ke arah matahari hidup. Mereka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, topan, kelam kabut, gelap gulita, dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka pada datang suatu hari, hujan pun turunlah. Maka keduanya Syekh Peri dan Indra Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari-mencari. Tersebut pula perkataan Syekh Peri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indra Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjalan dengan sekuat-kuatnya. Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman dan bertemu sebuah maligai. Ia naik ke atas maligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu. Maka Putri Ratnasari pun keluarlah dari gendang itu. Putri Ratnasari pun menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. Itulah sebabnya ia ditaruh orang tuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syekh Peri mengeluarkan dayang-dayang itu. Garuda itu datang, kemudian Garuda itu dibunuhnya. Maka Syekh Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Putri Ratnasari sebagai suami istri dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. Tersebut pula perkataan Indra Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indra Bangsawan sedang berada di negeri antah berantah yang diperintah oleh Raja Kapir. Adapun Raja Kapir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. Ditambahkannya bahwa Raja Kapir sudah merencanakan bahwa barang siapa yang dapat membunuh Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok parasnya itu. Entah berapa lamanya, Putri Kemalasari pun sakit mata, terlalu sangat. Para ahli nujum mengatakan bahwa air susu harimau yang beranak mudahlah yang dapat menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi, barang siapa yang dapat susu harimau beranak muda,
Ialah yang akan menjadi suami Tuan Putri. Setelah mendengar kata-kata itu, orang-orang kerajaan mencari susu harimau yang diinginkan oleh raja. Akhirnya orang-orang itu pun menemukan susu harimau di salah satu pohon yang besar. Mereka pun sangat gembira. Lalu mereka langsung menyerahkan kepada sang raja. Namun tak disangka bukanlah susu harimau, melainkan itu adalah susu kambing. Susu harimau yang ada di pohon itu sudah diambil terlebih dahulu oleh si nenek raksasa yang kemudian dikasihkan oleh Indra bangsawan. Adapun setelah Tuan Putri sembuh, sang raja tetap masih bersedih. Baginda harus menyerahkan Tuan Putri kepada Buraksa, raksasa laki-laki. Apabila seluruh rakyat selamat dari amarahnya, Baginda sudah kehilangan daya upayanya. Sesampailah masa penyerahan Tuan Putri kepada Buraksa. Lalu Baginda berkata kepada seluruh orang-orang yang ada di kerajaannya, barang siapa yang mendapatkan jubah kuraksa dan bisa menyelamatkan Tuan Putri, maka ia pantas mendapatkan suaminya Tuan Putri. Nenek raksasa sebelumnya sudah mengabari Indra bangsawan. Indra bangsawan sebelumnya sudah diberi kuda hijau dan diberi penyerangan kepada Buraksa. Setelah Buraksa lumpuh dan tidak berdaya, Indra bangsawan berhasil mengambil jubah yang ada di Buraksa. Sesampainya di istana, Indra bangsawan segera menyerahkan Tuan Putri dan jubah Buraksa. Acara diumumkan hari pernikahan Indra bangsawan dan putrinya. Lantas Indra bangsawan dan istrinya menemui nenek raksasa. Sesampainya di goa, nenek raksasa memberikan hadiah kepada Indra bangsawan berupa pulu berindu.